Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita selalu diberikan nikmat yang sangat luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Kelembagaan Petani, yaitu mereview sebuah jurnal atau studi pustaka jurnal pada model pengembangan kelembagaan ekonomi petani pada destinasi wisata Kintamani, Bali. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Akbar Sutaran Maja, bisa dipanggil dengan Akbar, dari kelas pertanian 2C dengan NIRAM 0401 19325. Selanjutnya, yang melatar belakangi jurnal ini adalah Kelembagaan Petani memiliki titik strategis entry point dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. Untuk itu, dalam segala sumber daya yang ada di pedesaan perlu diarahkan atau diprioritaskan dalam rangka peningkatan profesionalisme dan posisi tawar petani atau kelompok tani. Pada realitinya, masih jauh dari penegasan tujuan pembangunan sektor pertanian. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh kalangan petani di kawasan agrowisata Kintamani, Bali. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya pengembangan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani di kawasan agrowisata Kintamani, Kabupaten Bangli, seperti kelompok tani, lembaga tenaga kerja, dan lain sebagainya, yang diharapkan nanti dapat meningkatkan bargaining position mereka dalam struktur pembangunan pertanian dan pariwisata di daerah tersebut. Selanjutnya, terdapat masalah pokok dalam desa agrowisata ini, yaitu minimnya wawasan dan pengetahuan mereka terhadap masalah manajemen produksi maupun jaringan pemasaran. Yang kedua adalah belum terlibatnya secara utuh para petani dalam kegiatan agrowisata karena aktivitas mereka masih terfokus pada kegiatan on-farm. Yang ketiga, peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi masih belum berjalan secara optimal. Adapun faktor dan hambatan dalam penumbuhan dan pengembangan ekonomi petani mencermati dari berbagai penempatan sektor pertanian pada penggerak utama perekonomian merupakan suatu peluang yang sangat besar sekaligus beban atau liabilitas. Dengan masih banyak masyarakat yang bernaung di sektor pertanian dengan pendidikan rata-rata produksi yang relatif rendah dan skala lahan yang terbatas serta tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibanding dengan sektor lainnya, maka hal ini merupakan tantangan yang cukup besar. Pada saat ini, industri di bidang pertanian non-pangan masih sangat terbatas. Masalah utama adalah pasokan input dari sektor pertanian primer masih sangat terbatas, baik kualitas dan jumlah pasokan serta ketetapan waktu. Sementara itu, di bidang perkebunan masih diperlukan perkembangan industri pengolahannya dengan masih tetap bergeraknya ekspor produk perkebunan di tingkat primer sudah mulai mendapatkan persaingan dari negara lain seperti negara Thailand, seperti negara Malaysia. Adapun hasil penelitian yang direview dari jurnal ini adalah sumber daya potensi lokal kawasan agrowisata daerah Kintamani sebenarnya sudah cukup menjanjikan. Terdapat berbagai macam komoditi hasil pertanian yang berkualitas dan kebutuhannya sudah cukup tinggi. Namun, dari semua itu, pemanfaatan sumber daya dan potensi tersebut belumlah dilakukan dengan maksimal. Petani masih belum mendapatkan manfaat yang signifikan dari pertanian tersebut. Hal ini disebabkan oleh ketidakberdayaan para petani dalam melakukan negosiasi harga hasil produknya. Oke, yang menyebabkan kelembagaan
tidak berjalan pada desa ini adalah yang pertama, kelompok tani pada umumnya dibentuk berdasarkan kepentingan teknis untuk memudahkan koordinasian apabila ada kegiatan atau program pemerintah. Yang kedua, partisipasi dan kekompakan anggota kelompok dalam kegiatan kelompok relatif rendah. Yang ketiga, pengelolaan kegiatan produktif anggota kelompok bersifat individu. Jadi belum masih menjadi wadah pemersatu. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan tidak menggunakan basis sosial kapital. Selanjutnya, pembentukan dan pengembangan kelembagaan berdasarkan konsep cetak biru atau yang seragam. Kelembagaan yang dibangun terbatas hanya untuk memperkuat ikatan horizontal. Adapun strategi untuk mengatasi semua masalah tersebut, yang pertama ada strategi dasar yaitu terdiri dari mengubah perilaku petani agar mengembangkan usaha produktif yang dikelola secara bersama dalam satuan skala usaha. Yang kedua adalah fasilitasi penumbuhan dan penguatan kelembagaan ekonomi petani berdasarkan peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan terdiri dari poktan atau gapoktan. Selanjutnya, pemberdayaan usaha pertanian melalui pengembangan jenis-jenis usaha yang berorientasi pasar dan berskala ekonomi. Dan yang keempat, fasilitasi pembentukan jejaring agribisnis kemitraan antara pelaku utama dan pelaku usaha. Selain strategi dasar, ada juga strategi operasional, terdiri dari peningkatan kemampuan pengurus kelembagaan petani untuk mengembangkan usaha produktif dalam satuan skala usaha. Yang kedua, peningkatan kemampuan pengurus kelembagaan ekonomi dalam penyusunan perencanaan agribisnis. Jadi di sini merencanakan seperti business plan, seperti itu. Yang ketiga, fasilitasi pembentukan kelembagaan ekonomi petani dengan basis poktan gapoktan yang berbadan hukum. Dan yang terakhir, penguatan kapasitas kelembagaan petani dalam pengembangan organisasi dan manajemen kelembagaan ekonomi petani. Ruang lingkup yang disampaikan dalam kelembagaan ekonomi dalam penumbuhannya adalah aspek-aspek sistem agribisnis spesifik lokasi untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha, pengenalan dan persyaratan bentuk kelembagaan ekonomi petani, penyusunan dokumen pembentukan kelembagaan ekonomi petani, proses pembentukan kelembagaan ekonomi petani, penguatan manajemen dan organisasi kelembagaan ekonomi petani, dan yang terakhir pengembangan usaha diarahkan kepada industri pertanian pedesaan. Baik, kesimpulan dari semua yang telah dibahas adalah sumber daya dan potensi lokal kawasan agrowisata daerah Kintamani sebenarnya sudah cukup menjanjikan. Terdapat berbagai macam komoditi hasil pertanian yang berkualitas dan kebutuhannya sudah cukup tinggi. Namun pemanfaatan sumber daya dan potensi tersebut belumlah maksimal. Petani masih belum mendapatkan manfaat yang signifikan dari hasil pertanian tersebut. Hal ini disebabkan oleh ketidakberdayaan mereka dalam melakukan negosiasi pasar. Oleh karena itu, diperlukan sebuah wadah atau tempat bagi para petani untuk dapat menyalurkan potensi yang dimilikinya secara bersama-sama dengan membentuk kelompok tani. Karena kelembagaan ekonomi petani yang ditubuhkan dari pengembangan kelembagaan ekonomi petani, gapoktan atau poktan, diharapkan dapat memperkuat posisi tawar dan mempercepat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi serta kemandirian masyarakat petani di pedesaan dan pembangunan yang berkelanjutan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran sangat membangun untuk pembelajaran bagi saya dan bagi teman-teman yang melihat video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.